Kira-kira 2/3 dari permukaan bumi diliputi air. Bumi kita ini dikenal pula sebagai planet air. Berapa banyakkah jumlah seluruh air ini? Di atas bumi terdapat kira-kira 1,35 miliar kilometer kubik air. 97,5% diantaranya berupa air laut. Sisa yang 2,5% lagi atau 35 juta kilometer kubik adalah air tawar di daratan dan di dalam atmosfer. 70% dari air tawar itu terdapat dalam bentuk es dan salju di kutub-kutub utara dan selatan. Sementara yang selebihnya, kebanyakannya dapat ditemukan sebagai air bawah tanah pada kedalaman 800 meter di bawah permukaan bumi. Satu-satunya air yang tersedia untuk digunakan manusia, tumbuh-tumbuhan, dan binatang adalah air di permukaan bumi dan air di paya-paya, danau, dan sungai, yang jumlahnya hanya 0,3% dari seluruh persediaan air bumi. Kita umpamakan misalnya, seluruh air segar dan asin di bumi ini sama dengan 4 botol ukuran 1 liter. Maka, air segar yang bisa dipakai oleh makhluk hidup dan tumbuh-tumbuhan tidak lebih dari kira-kira 1 sendok teh saja. Jumlah air ini akan terus sama, bahkan ribuan maupun puluhan ribu tahun mendatang. Tapi jumlah penduduk dunia yang sejak abad ke-18 terus melonjak, pada tahun 2025 diperkirakan akan mencapai 8,5 miliar jiwa. Jadi, kalau tidak diambil tindakan, manusia pasti akan menghadapi kekurangan gawat air yang sangat dibutuhkannya. Kehidupan manusia bermula dalam air ketuban ibu. Kita terbentuk dan dipelihara dalam cairan yang ajaib itu. Walaupun kita adalah makhluk bumi yang lahir di daratan, 80% dari tubuh bayi dan kanak-kanak, serta 60% dari tubuh orang dewasa terdiri dari air. Kehidupan manusia dimungkinkan oleh air. Tanpa air, dalam beberapa minggu saja, manusia, binatang, maupun tumbuh-tumbuhan akan menjadi kurus kering dan akhirnya mati. Jadi, air adalah sumber kehidupan segala makhluk hidup. Tetapi, air saja tidak cukup untuk memelihara kehidupan. Kita harus pula bergantung pada makanan yang merupakan sumber energi. Dan makanan itu juga tumbuh berkat air. Karena itu, tanpa air, kita juga tidak akan bisa mendapatkan makanan. Air juga punya daya untuk memurnikan. Air membersihkan tubuh kita, menghilangkan tanah dari makanan dan pakaian, dan membantu kita menjalani kehidupan sehari-hari dengan sehat. Air yang bersih selalu menunjang kesehatan kita. Sekarang pun, setiap tahunnya 25 juta orang meninggal dunia di negara-negara berkembang akibat bakteri-bakteri patogenik dan zat-zat polusi dalam air yang tercemar. Air tidak hanya menyegarkan tubuh yang sehat, tetapi juga mengobati jiwa kita. Di dalamnya terkandung pula kekuatan rahasia untuk membina jiwa yang kaya dan meningkatkan kepekaan. Salah satu contohnya yang nyata adalah kolam di halaman rumah tradisional Jepang ini. Danau, paya-paya, dan lembah di gunung-gunung memberikan ketenangan kepada orang-orang sebagai tempat beristirahat dan bersantai. Selain dari itu, sumber air panas sejak dulu sudah memberikan kedamaian bagi jiwa dan raga orang-orang, baik muda maupun tua. Air merupakan sumber kehidupan lahir dan batin. Daya air juga telah memberi manfaat bagi pekerjaan kita,
dan sejak zaman dahulu membangkitkan gairah untuk hidup. Kincir-kincir air sudah beratus-ratus tahun membantu manusia. Sampai sekarang pun air dipakai untuk membangkit listrik dan terus mendukung kehidupan sehari-hari kita. Jadi air adalah sumber kehidupan. Air memelihara pangan. Air menyegarkan dan mengobati jiwa dan badan kita. Sebagai balasannya, bagaimanakah perlakuan kita terhadap air? Tahun-tahun 1960-an, ekonomi Jepang mulai menarik perhatian seluruh dunia. Pada tahun 1968, Jepang menjadi negara ekonomi terbesar nomor 2 di dunia dalam hal bruto penghasilan nasional atau GNP-nya. Seiring dengan pembangunan ekonomi, populasi mulai terpusat ke kota-kota besar. Industrialisasi dan urbanisasi berjalan dengan derap yang luar biasa. Di tengah-tengah lajunya pertumbuhan ekonomi, penyediaan air ledeng juga mengalami kemajuan seiring dengan pembangunan prasarana perumahan, jalan-jalan, listrik, gas, dan sebagainya. Dahulu sulit sekali untuk mendapatkan air bersih. Air harus ditimba dari dalam sumur dan diangkut ke rumah. Air yang terbatas itu harus dicukup-cukupkan untuk minum dan segala keperluan hidup lainnya. Tapi sekarang, baik di kota-kota besar maupun di daerah pedesaan, dengan memutar keran saja, kita sudah bisa mendapatkan sebanyak mungkin air yang bersih dan aman kapan saja. Konsumsi air oleh satu orang Jepang per hari, mulai dari untuk mencuci muka dan menggosok gigi di pagi hari, memasak, mencuci, membilas WC, mandi, dan sebagainya, adalah 350 liter. Ini sama dengan 35 ember. Tetapi di negara-negara berkembang di Asia, saluran air ledeng belum merata, sehingga air perlu diangkut dari mata air, sumur, sumber air bawah tanah, maupun dari sungai yang ada di dekat sana. Di samping itu, terdapat pula perbedaan besar dalam konsumsi air untuk rumah tangga. Di beberapa negara, orang-orang menghabiskan sampai 300 liter per hari, sementara di tempat-tempat lain, orangnya mungkin hanya bisa menggunakan 20 liter saja per hari. Di negara-negara yang industrialisasi dan urbanisasinya sudah maju, penduduknya makmur. Tetapi negara-negara industri maju di mana air tersedia berapa saja dan kapan saja, sekarang menghadapi masalah yang serius yang bisa disebut sebagai harga bagi kemakmuran. Masalah yang paling serius adalah pencemaran air. Di Jepang, industrialisasi dan gaya kehidupan yang aneka ragam telah mengakibatkan pembuangan berbagai zat pencemar ke dalam sungai-sungai dan danau-danau yang merupakan sumber air ledeng. Penyebab pertama pencemaran ini adalah berbagai sabun yang dipakai di hampir semua rumah, yaitu deterjen yang dipakai di dapur, sabun untuk mandi, dan shampoo, serta bahan-bahan pelezat dan zat-zat pencemar lainnya yang dialirkan ke dalam sungai dan danau. Ini adalah tingkat penyediaan sistem selokan air di Jepang. Di kota-kota yang padat penduduknya, tingkatnya telah mencapai hampir 70%. Tetapi di daerah-daerah pertanian tertinggal, sehingga di seluruh negeri tingkatnya tidak lebih dari 42%. Sumber pencemaran yang kedua adalah buangan dari rumah tangga dan limbah industri. Dengan meningkatnya kemakmuran, bertambah banyak pula lah jumlah sampah rumah-rumah tangga dan limbah industri. Cairan pencuci dry cleaning,
tetrachloroetilen, trichloroetilen, dan larutan-larutan lainnya yang digunakan dalam industri-industri teknologi tinggi dan lain-lainnya, meresap dari tempat pembuangannya ke dalam lapisan air bawah tanah, lalu mengalir ke dalam danau dan sungai. Ini memperluas jangkauan pencemaran. Sumber pencemaran yang ketiga adalah polusi yang ditimbulkan oleh pembangunan yang sembarangan. Hutan-hutan ditebangi, jalan-jalan highway dibangun, fasilitas-fasilitas pariwisata dan rekreasi, serta padang-padang golf dan sebagainya juga dibuat satu persatu. Bahan-bahan insektisida, pembasmi hama, dan bahan-bahan kimia pertanian lainnya yang dipakai untuk memelihara lapangan golf meresap ke dalam lapisan air bawah tanah dan membuat air sungai di dekatnya berwarna merah. Di tempat-tempat pelancongan dan rekreasi, unsur-unsur pencemar yang terdapat dalam sampah sisa-sisa makanan terkena hujan, meresap ke dalam lapisan air bawah tanah, dan akhirnya mencemari pula sungai-sungai besar dan danau-danau. Penyebab pencemaran yang keempat adalah polusi udara. Zat-zat sulfur oksida dan nitrogen oksida yang keluar dari mobil-mobil yang tak terbilang banyaknya naik ke atmosfer dan jatuh sebagai hujan asam, salju, dan kabut, mencemari bumi dan tumbuh-tumbuhan, dan akhirnya mengalir ke dalam sungai-sungai. Hujan asam turun di seluruh kepulauan Jepang dengan kadar pH sampai 4,5, seperti halnya dengan di Eropa Utara, Amerika Serikat, dan Kanada. Tingkat keasaman ini dapat melemahkan daya fotosintesis pada tumbuh-tumbuhan dan besar dampaknya terhadap segala bentuk kehidupan air, mulai dari jasad renik sampai ikan. Di Jepang belum nampak kerugian yang besar. Walaupun begitu, ini tetap merupakan ancaman besar terhadap mutu air. Penyebab pencemaran yang kelima adalah polusi oleh bahan-bahan kimia pertanian dan pupuk kimia. Berlawanan dengan konsentrasi penduduk di kota-kota, maka di daerah-daerah pertanian, penduduknya yang memikul tanggung jawab produksi pangan dari tahun ke tahun terus menurun. Dan jumlah petani di Jepang sekarang sudah jatuh sampai hanya 4,8% dari jumlah total penduduk. Dengan berkurangnya populasi daerah pertanian, upaya telah dialihkan dari pertanian padat karya ke pertanian produktivitas tinggi. Khususnya untuk menstabilkan produksi beras, metode pertanian telah dirubah menjadi apa yang disebut industrialisasi pertanian, yang ciri khasnya adalah pengaturan kembali lahan pertanian, pemakaian mesin-mesin besar, dan penggunaan jumlah besar pupuk kimia serta pestisida. Pemakaian pestisida di sawah-sawah juga semakin meluas. Jumlah besar pestisida itu bercampur dengan air, mencemari tanah dan sungai-sungai. Selain itu, apabila suhu udara naik, DDT, BHC, sumition, dan unsur-unsur lain dalam bahan-bahan kimia pertanian lainnya akan berubah menjadi gas, mencemari udara, dan turun sebagai hujan bahan kimia pertanian. Selama 50 tahun terakhir ini, Jepang giat sekali mengejar pembangunan ekonomi dan kemakmuran. Dan sebagai harga yang harus dibayar, kini rupanya air melakukan pembalasannya. Selama ini, air tak terhingga jasanya. Air menghilangkan rasa haus kita dan menjamin produksi pangan. Tetapi jaminan ini belum tentu akan berlangsung selama-lamanya. Sawah-sawah di Jepang didukung oleh air yang berlimpah-limpah, dan sekarang pun tingkat swasembada makanan pokok Jepang adalah 100%.
Jaringan irigasi di daerah-daerah penghasil beras sudah sempurna dan air selalu tersedia kapan saja dalam jumlah yang tak terbatas dari saluran-saluran air yang bersimpang siur di sana. Untuk menghasilkan 1 ton beras, konon diperlukan 1.000 ton air. Sejak dahulu, pemerintah Jepang selalu mengutamakan hak penggunaan air untuk menghasilkan makanan pokok beras. Dulu, air irigasi di Jepang selalu dimaksud untuk sawah saja. Tetapi modernisasi teknologi pertanian telah memungkinkan produksi sayur-sayuran, buah-buahan, dan hewan ternak tanpa bergantung pada musim. Dan ini pun memerlukan jumlah air yang lebih banyak lagi. Tetapi sekarang pertanian Jepang menghadapi jalan buntu, yaitu kekurangan air yang gawat dalam musim panas. Seiring dengan bertambahnya populasi karena industrialisasi dan urbanisasi, penggunaan air juga telah meningkat. Dengan adanya sejumlah perubahan undang-undang mengenai hak penggunaan air untuk pertanian, maka air lambat laun mulai lebih dialirkan ke kota. Grafik ini menunjukkan jumlah pemakaian air untuk keperluan rumah tangga. Kelihatan jelas bahwa permintaan akan air terus meningkat dari tahun ke tahun. Tetapi sejak tahun 1980, curah hujan dan salju di kepulauan Jepang sedikit demi sedikit menurun. Di sini kita lihat perubahan dalam curah hujan tahunan sejak tahun 1945. Gejala sedikitnya curah hujan sudah berjalan sejak tahun 1960. Waduk-waduk yang terdapat di hulu sungai pun tidak terisi cukup air. Dan terutama dalam bulan-bulan musim panas, ada beberapa waduk yang airnya tidak sampai 50%. Ini nampak pula pada kelima danau yang terletak di kaki Gunung Fuji, gunung yang tertinggi di Jepang. Sangat sedikitnya curah hujan telah menurunkan permukaan air bawah tanah, sehingga beberapa di antara danau ini sampai kelihatan dasarnya. Kalau tidak diambil tindakan, air untuk pertanian juga akan mengalami krisis. Kalau begitu, bagaimana dengan air minum? Apakah aman? Dahulu di Jepang, air bawah tanah juga dipakai sebagai sumber air minum. Tetapi sekarang tingkat penyebaran air ledeng sudah mencapai 95,3% dan boleh dikata setiap orang menggunakannya sebagai sumber air minum. Dewasa ini, 69,4% dari kebutuhan air Jepang diambil dari sungai-sungai, paya-paya, dan danau, sementara 27,8% didapat dari sumber air bawah tanah. 2,8% yang selebihnya dari mata air dan sumber-sumber lainnya. Suatu ketidakberesan kini terjadi di hampir 70% dari air yang didapat dari sungai, paya-paya, dan danau. Ini adalah meningkatnya pencemaran air akibat buangan air dari rumah-rumah tangga, bahan-bahan kimia pertanian, dan unsur-unsur yang lainnya. Sekarang untuk mengamankan air minum diperlukan sterilisasi dengan klor yang kuat. Di Jepang, sisa-sisa klor yang ditetapkan dalam persediaan air adalah minimal 0,1 mg per liter. Karena batas maksimumnya tidak ada, maka kandungannya dari tahun ke tahun semakin meningkat. Di Tokyo, kandungan klor itu berkisar antara kira-kira 3-5 kali lipatnya. Persenyawaan antara klor dengan zat-zat organik yang terdapat dalam air bisa menimbulkan zat-zat penyebab kanker, misalnya trihalometan. Di samping itu, telah terbukti bahwa kalau tertumpuk dalam tubuh,
zat ini dapat merusak susunan syaraf sentral dan DNA. Selama ini air ledeng Jepang terkenal di dunia karena rasanya yang enak. Tetapi sekarang semakin banyak rumah tangga di kota-kota besar menggunakan alat pemurni air karena air ledengnya berbau atau tidak enak lagi. Selain itu, air mineral dan jenis-jenis air minum lain dalam botol-botol plastik maupun kaca banyak dipasarkan. Lagi pula air ini sebagiannya diimpor dari luar negeri. Dahulu di mana-mana kita bisa meminum begitu saja air dari mata air. Begitu juga dari sungai-sungai kecil. Kalau begitu, bagaimana nasib tumbuh-tumbuhan dan binatang yang tidak bisa membeli air minum yang aman? Ini adalah dosa kita, manusia. Barangkali malahan bisa dikatakan bahwa air sekarang melakukan pembalasan terhadap manusia. Bagaimanakah kita dapat menebus dosa ini? Saat ini jumlah penduduk Asia saja ada 3.603.760.000 jiwa. Jumlah ini dari tahun ke tahun terus bertambah. Dan pada tahun 2025 akan menjadi 4.960.000.000 jiwa. Menjelang tahun 2050, populasi Asia diperkirakan akan mencapai 5.740.000.000 jiwa. Jumlah penduduk terus bertambah, tetapi jumlah air tidak. Air yang tersedia di bumi ini terbatas. Lagi pula, air tidak dapat digantikan dengan sumber yang lain. Walaupun di masa depan bisa dikembangkan sumber-sumber pengganti air, populasi dunia 50 tahun lagi akan mencapai 10 miliar jiwa. Selain itu, populasi itu akan sangat terkonsentrasi di kawasan-kawasan tertentu saja. Sangat sulit untuk menyediakan bagi 10 miliar orang air yang setaraf dengan yang dinikmati oleh negara-negara berkembang. Sudah bisa dipastikan bahwa situasi air di Asia akan menjadi sangat kritis. Tidakkah kita sekarang ini menyia-nyiakan air yang terbatas jumlahnya itu? Apakah sudah cukup usaha kita mendaur ulang air? Pertambahan penduduk tidak terbendung, padahal untuk mendapatkan air minum dan menghasilkan pangan, kita terus saja mengambil air dari bawah tanah, mencemari tanah, sampai menimbulkan perusakan tanah lahan. Patutkah manusia memanipulasi dan menguasai air sekendak hatinya tanpa mengingat kepentingan makhluk-makhluk hidup lainnya? Pertanian di Jepang yang motonya pupuk yang banyak, hasil yang banyak, telah merusak tanah dan mencemari air bawah tanah, terutama dengan pupuk-pupuk kimia yang menggunakan nitrogen. Sudah ada laporan-laporan yang dengan jelas menunjukkan bahwa ini merusak kesehatan manusia. Di India, Pakistan, dan negara-negara lainnya, akibat penyedotan air bawah tanah yang berlebih-lebihan, tanah-tanah lahan jadi mengandung garam. Banyak lahan seperti ini sekarang telah ditinggalkan. Apakah yang akan dilakukan umat manusia selanjutnya? Apakah kita akan berperang memperebutkan air? Ada kekhawatiran bahwa dalam abad ke-21, penyebab perang akan berubah dari untuk memperebutkan sumber-sumber minyak bumi ke perebutan air. Sebenarnya perebutan itu sudah dimulai antara kota dan kota, industri dan pertanian, negara dan negara. Semakin nampak adanya usaha memperebutkan air, di mana yang kuat merampas air dari yang lemah. Di bumi yang merupakan planet air ini, bermiliar-miliar makhluk hidup bersama.
Air adalah harta kekayaan yang tidak ada penggantinya bagi keluarga besar bumi ini. Kita semua harus mau membagi-baginya sama rata. Air inilah sekarang dalam keadaan kritis. Nafsu manusia yang hanya memikirkan diri sendiri telah menjerumuskan air ke dalam keadaan kritis ini. Dahulu air pernah jaya dan penuh kehidupan, dan berkat air pula lah segala makhluk telah dapat hidup. Tidakkah kita telah melupakan jasa air dan rasa syukur kepada alam?